Pemirsa, asap karhutla di Kalimantan sudah sampai negeri jiran Malaysia dan Brunei. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berjanji menindak tegas para pemicu karhutla termasuk korporasi. Siapa saja yang menjadi target? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi sebaran titik panas yang menggambarkan lokasi wilayah terjadinya kebakaran hutan. BMKG juga menggambarkan citra sebaran asap di wilayah Indonesia. Data per 26 Agustus pukul 10 waktu Indonesia Barat, peta sebaran titik panas dari BMKG menunjukkan di wilayah Sumatera terdapat 3 hotspot kategori rendah, 662 kategori sedang, 37 kategori tinggi. Citra sebaran asap wilayah per Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Asap terdeteksi di wilayah Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah lokasi di Indragiri Hilir Riau masih dalam penanganan petugas. Asap karhutla mulai mempengaruhi kualitas udara di Kota Pekanbaru dan terpantau pada level yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Petugas gabungan masih berupaya memadamkan api di sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Salah satu lokasi dengan kebakaran terbesar berada di Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang. Petugas juga melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah titik lainnya di Kecamatan Gaung, Kempas, dan Reteh. Dalam 2 hari terakhir, jumlah titik panas di Indragiri Hilir sempat meningkat hingga 203 titik yang tersebar di 13 kecamatan. BPBD Inhil mengerahkan 3 tim gabungan ke lokasi kebakaran yang berupaya memutus penyebaran api sekaligus melakukan pendinginan untuk mencegah munculnya kembali titik api. Memang pada 2 hari ini, hotspot cukup meningkat tinggi di Indragiri Hilir. Pagi tadi terpantau 203 titik hotspot dan sore ini pukul 16.30 sudah turun menjadi 114 hotspot di 13 kecamatan di Inhil. Itu salah satu beberapa kecamatan yang mana? Untuk saat sekarang Kecamatan Keritang. Kebetulan tim kita sudah kita kirim ke Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang. Itu yang cukup besar kebakaran sekarang ini. Sementara itu, asap pekat kebakaran hutan dan lahan Indonesia terbawa hingga ke negeri jiran. Di Malaysia, kabut asap membuat ratusan sekolah terpaksa diliburkan. Malaysia bersama Brunei yang juga terdampak kabut asap sepakat membawa persoalan ini ke jalur diplomasi ASEAN. Ibu kota Kuala Lumpur diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kabut asap berwarna abu-abu muda menyelimuti Cakrawala Kuala Lumpur, termasuk landmark ikonik kota seperti Menara Kembar Petronas dan Menara Kuala Lumpur. Malaysia sedang mengalami kondisi kabut asap yang memburuk akibat kebakaran hutan di Indonesia di tengah cuaca kering dan fenomena El Nino. Kualitas udara yang tidak sehat tercatat di 2 wilayah dekat Kuala Lumpur dan sebagian negara bagian Sarawak di Pulau Kalimantan. Akibatnya, Malaysia terpaksa menutup hampir 600 sekolah di negara bagian Sarawak pada Jumat 21 Agustus. Meski demikian, Malaysia menyampaikan apresiasi atas respons cepat Indonesia terhadap kebakaran hutan dan menawarkan bantuan jika diperlukan. Hal itu disampaikan Menteri Sumber Daya Alam Malaysia pada 25 Agustus, sebagaimana dikutip oleh media bernama yang merujuk Antara. Arthur mengatakan, Malaysia mengapresiasi penggunaan helikopter berkapasitas besar untuk waterbombing, serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca secara intensif di darat. Malaysia terus memantau pergerakan titik panas dan kualitas udara, serta menjaga koordinasi dengan pihak berwenang Indonesia demi kesejahteraan masyarakat kedua negara. Sebelumnya, pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam sepakat menempuh jalur diplomasi regional melalui mekanisme ASEAN untuk menyelesaikan persoalan karhutla Indonesia yang berdampak ke negara tetangga.
Kesepakatan dicapai dalam pertemuan tahunan antara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah pada Sabtu 22 Agustus 2026. Penegakan hukum menjadi salah satu penekanan Presiden Prabowo Subianto dalam 2 rapat koordinasi terkait penanganan karhutla. Pemerintah memastikan tindakan hukum akan dilakukan terhadap siapapun yang terbukti terlibat, baik individu maupun korporasi. Selain itu, pihak yang memberikan arahan maupun perintah untuk melakukan pembakaran juga dapat diproses hukum. Pemerintah juga tidak segan-segan mencabut izin korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Ya, harus kita tindak ya. Akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan. Ya, oke. Dalam kasus-kasus karhutla, ada banyak korporasi yang terkena sanksi, baik pidana maupun perdata. Namun faktanya, tidak mudah memaksa pihak korporasi memenuhi kewajibannya. Ada 2 jalur yang digunakan, yaitu jalur pidana dan jalur perdata. Jalur pidana dipilih jika tujuannya adalah menghukum pelaku atau efek jera personal atas tindakan kejahatan atau kelalaiannya. Jalur ini mencari siapa yang salah secara personal dan menghukum mereka dengan kurungan penjara serta memberikan sanksi denda pidana kepada entitas korporasinya. Sementara jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.